الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa menjalankan perintah Allah, kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat Jumat secara berjamaah dalam masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepatutnya lah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu senantiasa menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa ditempuh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Iman itu bersifat dinamis, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Iman bisa bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman bisa berkurang dengan kita menjauhi ataupun melanggar, dengan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama 1 bulan penuh kita telah menjalankan ibadah kewajiban berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam ujian. Bahkan bisa jadi kita menjalankan kewajiban perintah ibadah puasa kita jalankan dengan penuh sukacita, di mana kehadiran bulan Ramadan
itu tidak hanya sebagai bulan yang istimewa, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, tetapi bulan Ramadan selain banyak sekali keistimewaan dengan dilipat gandakannya segala amal kebaikan, amal ibadah yang kita jalankan dalam bulan Ramadan, namun juga perlu kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan itu diibaratkan sebagai madrasatul hayat, sebagai sekolah kehidupan kita, di mana sekolah yang mendidik kita semuanya, mendidik kita sebagai seorang muslim, mendidik kita sebagai seorang mukmin, agar bisa menjadi mukmin yang benar-benar mukmin, yang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi mukmin yang bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu, yang senantiasa mengajak kepada kita untuk berbuat kejelekan, yang senantiasa mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan. Dengan dididik tersebut kita diharapkan bisa meninggalkan kemaksiatan dan kita bisa menjalankan segala amalan-amalan ibadah-ibadah amalia di dalam bulan Ramadan kemarin, seperti ibadah puasa, seperti melaksanakan tadarus Al-Quran, melaksanakan solat tarawih, melaksanakan sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya, dan amalan-amalan yang diperintahkan dan dianjurkan untuk dijalankan di dalam bulan Ramadan. Harapannya semuanya itu adalah selepas di dalam bulan Ramadan kita semuanya masih terus bisa menjalankan amaliyah-amaliyah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan, dan bisa kita lanjutkan di dalam 11 bulan yang akan datang, di dalam ataupun di luar bulan suci Ramadan, di mana semua ibadah yang kita jalankan ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentunya pasti akan punya dampak kepada diri kita, tentunya pasti akan punya efek kepada diri kita, yang semuanya ibadah itu adalah tujuannya adalah yang pertama untuk menjalin kedekatan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, untuk semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu juga ibadah yang kita laksanakan, yang kita didik, kita tempat dalam bulan Ramadan, tentunya juga mendidik kita agar kita juga bisa semakin dekat, semakin memperbaiki diri dengan hablum minan nas, hubungan baik kepada sesama manusia sekaligus, di mana dengan hubungan baik saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah saja, dengan ibadah yang kita laksanakan seperti salat, seperti ibadah puasa, seperti zakat kita, seperti haji kita, bisa jadi ibadah itu tidak akan cukup, dan bisa jadi ibadah yang kita laksanakan bisa akan terjadi sia-sia apabila kita tanpa menjalin hubungan baik kita dengan sesama manusia, tanpa kita menjalin hablum minan nas dengan sesama saudara-saudara kita, sesama manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ditekankan lagi dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, yang artinya bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Kalau kita melihat ayat ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perintah Allah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diikuti langsung
dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, dengan saling menghargai satu sama yang lainnya, dengan saling menolong satu sama yang lainnya, dengan kita menjaga persatuan dan kesatuan kita antara sesama manusia. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menarik yang patut untuk bisa kita teladani bersama, untuk bisa kita renungkan bersama dalam bulan yang mulia ini, dalam bulan Syawal ini, yaitu ada kondisi seorang mukmin yang baik, yang begitu luar biasa menjaga hubungannya kepada Allah, tetapi tidak bisa menjaga hubungan yang baik, suka menyakiti kepada sesama manusia. Di mana suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Tadruna mal muflis?" Tahukah kalian para wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang bangkrut itu? Dijawab oleh para sahabat-sahabatnya, qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Orang yang bangkrut itu wahai Rasul, yaitu orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya harta kekayaan. Tetapi dijawab oleh Rasulullah, qala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin. Dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban sahabat tadi, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah mereka, yaitu orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat. Dia datang dengan membawa amalan ibadah solatnya, wasiyamin, dia datang pada hari kiamat nanti dengan membawa amalan puasanya, wazakatin, dia datang dengan membawa amalan zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi dia suka untuk menggunjing orang lain, dia suka mencaci maki orang lain, wa qatafa hadza, dia suka menuduh kepada orang lain, memfitnah orang lain, wa akala mala hadza, dan suka makan harta saudara-saudaranya, harta orang lain, wa safaka dama hadza, suka untuk membunuh orang lain, wa daraba hadza, dan suka menyakiti orang lain. Maka dilanjutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka segala pahalanya, kebaikannya tadi yang dia ambil, yang dia bawa, diberikanlah kebaikan-kebaikan tersebut kepada orang lain yang dia sakiti. Kemudian dilanjutkan lagi, fa in faniyan hasanatu qabla ayyuqda ma alaihi. Pada saat kebaikan-kebaikan tersebut sudah diberikan tetapi masih belum cukup untuk menebus kesalahannya kepada orang yang ia sakiti, maka ukhidha min khotoyahum fatarahat alaihi, maka kejahatan ataupun dosa-dosa orang yang ia sakiti diambillah, dialihkanlah kepada dia, humma taraha finnar, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah tersebut di atas, dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka jelas bahwasannya perilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang amat sangat penting. Karena pahala ibadah seseorang itu bisa jadi akan habis, bisa jadi tidak akan berguna lantaran ia menyakiti orang lain selama hidupnya di dunia ini. Bahkan ia akan menanggung dosa-dosa orang yang ia sakiti jika pahalanya tadi itu tidak cukup untuk ia berikan kepada orang yang ia sakiti. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dosa kita yang bisa kita laksanakan, yang kita kerjakan kepada orang lain, kepada saudara kita,
maka itu tidak cukup hanya kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bisa selesai, bisa terjadi kalau kita sudah memohon ampunan kepada orang yang kita sakiti, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, dan kita juga mengembalikan hak-hak daripada orang yang kita ambil dari orang tersebut. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak zakat, maka mungkin cukuplah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqadha segala kesalahan ataupun tanggungan kita yang kita kerjakan. Tetapi dosa yang kita kerjakan kepada sama saudara kita dengan menyakiti hati orang lain tidak akan cukup dengan kita minta maaf kepada Allah, tapi kita juga harus meminta maaf, memohon keikhlasan, kerelaan daripada orang-orang yang kita sakiti. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada momen Idul Fitri hari raya ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, dan kita juga memaafkan, membukakan pintu maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Insyaallah dengan kita saling bermaaf-maafan, dengan kita saling menjaga hubungan persaudaraan kita sesama manusia, sesama muslim, akan menyempurnakan kesucian kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang baru lahir di muka bumi ini, dengan kita benar-benar menjadi pribadi yang bisa menjaga hablum minallah, hubungan baik kita kepada Allah, dan juga bisa meningkatkan hubungan kita sama manusia hablum minannas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya keistiqomahan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan hikmah dari bulan Ramadan, dan kita mendapatkan kemuliaan dari bulan Ramadan, dan kita mendapatkan kemenangan secara bersama-sama, kemenangan yang hakiki di bulan Syawal ini, dengan kita semuanya menjadi hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, dan berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتشهدنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وجل والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.